Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Al-Quran Hadis, bab unsur-unsur hadis bersama guru inovatif. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.9, menganalisis unsur-unsur hadis. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan unsur-unsur hadis meliputi sanad, matan, dan rawi. Anak-anakku sekalian, hadis bukanlah kata yang asing di telinga umat Islam. Pasti kalian juga sering membacanya, baik di kitab-kitab hadis, buku pelajaran, buletin dakwah, atau yang lainnya. Kalian juga sering mendengarnya di ceramah keagamaan, majelis taklim, atau yang lainnya. Tapi tahukah kalian apa saja yang menjadi unsur-unsur yang ada dalam sebuah hadis? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mati dan perhatikan penjelasan berikut. Unsur-unsur hadis itu terdiri dari 3 unsur, meliputi sanad, matan, dan rawi. Adapun yang pertama adalah sanad. Apa itu sanad? Sanad merupakan susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut, sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi, sanad merupakan orang-orang yang menerima dan menyampaikan hadis. Adapun bahasa yang digunakan untuk menyandarkan matan hadis menggunakan bahasa yang menunjukkan adanya pertemuan langsung antara orang yang menyampaikan dengan orang yang diberi matan hadis, baik itu sendiri maupun bersama-sama. Biasanya dalam sebuah sanad menggunakan kata-kata sebagai berikut. Pertama, haddasini atau haddasana yang artinya menceritakan kepadaku atau menceritakan kepada kami. Kedua, ahbaroni atau ahbarona, mengabarkan kepadaku atau mengabarkan kepada kami. Ketiga, anba'ani atau anba'ana, artinya memberitakan kepadaku atau memberitakan kepada kami. Dan yang keempat, sami'tu atau sami'na, yang artinya saya telah mendengar atau kami telah mendengar. Adapun unsur hadis yang kedua adalah matan. Matan merupakan redaksi sabda Nabi Muhammad SAW atau isi dari hadis tersebut. Jadi, matan merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW atau isi dari hadis itu sendiri. Adapun unsur hadis yang ketiga adalah rawi. Rawi merupakan orang-orang yang menerima hadis kemudian membukukannya dalam suatu kitab hadis. Lantas, apa yang membedakan antara sanad dan rawi? Kalau sanad adalah orang-orang yang menerima dan menyampaikan hadis tanpa membukukannya. Sedangkan rawi adalah orang-orang yang menerima hadis kemudian membukukannya dalam suatu kitab hadis. Orang yang membukukan hadis disebut perawi. Adapun syarat-syarat seorang rawi diantaranya yang pertama, dia harus adil, muslim, balik, berakal, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, dan dabit atau kuat hafalan atau ingatannya. Baiklah, adapun mengenai contoh sanad, matan, dan rawi, silakan perhatikan hadis berikut. Ahbarona Malik ngan Nafi an Abdillah ibni Umar
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, mengabarkan kepada kami Malik yang menerimanya dari Nafi yang menerimanya dari Abdullah ibni Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sebagian di antara kamu membeli barang yang sedang dibeli oleh sebagian yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini manakah yang merupakan sanad, mana pula yang merupakan matan, dan mana pula yang merupakan rawi? Dari hadis di atas, yang merupakan sanad atau orang yang menerima dan menyampaikan hadis adalah Ahbarona Malik ngan Nafi an Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sedangkan yang merupakan matan atau isi dari hadis itu sendiri adalah la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Sedangkan yang menjadi rawi atau orang yang membukukan hadis adalah Rawahul Bukhari wa Muslim. Untuk memperjelas lagi, silakan perhatikan hadis kedua berikut ini. An Muhammad an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati li amartuhum bis siwaki inda kulli salatin. Rawahul Tirmidzi. Artinya dari Muhammad yang diterima dari Abu Salamah yang diterimanya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya tidak akan memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak setiap akan melakukan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari hadis tadi, manakah yang merupakan sanad, matan, dan rawinya? Ya, dari hadis tersebut yang menjadi sanad atau orang yang menerima dan menyampaikan hadis adalah An Muhammad ngan Abi Salamah ngan Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Adapun yang menjadi matan atau isi hadisnya adalah laula an asuqa ala ummati li amartuhum bisiwaki nginda kulli sholatin. Sedangkan yang menjadi rawinya adalah Rawahul Tirmidzi. Nah, dari dua contoh hadis ini mudah-mudahan kalian dapat membedakan mana sanad, mana matan, dan mana rawi dalam sebuah hadis. Baiklah, adapun pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan rijalul hadis. Apa itu rijalul hadis? Rijalul hadis adalah para perawi hadis baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang atau angkatan sesudah mereka. Dalam ilmu rijalul hadis diterangkan sejarah ringkas riwayat hidup para perawi hadis, mazhab yang dianut, serta sifat-sifat perawi dalam meriwayatkan hadis. Kitab-kitab yang disusun dalam ilmu ini bermacam-macam. Ada yang hanya menerangkan riwayat singkat dari sahabat Nabi, ada pula yang menerangkan riwayat hidup perawi secara lengkap. Ada yang menerangkan para perawi yang dipercayai saja, dan ada pula yang menerangkan riwayat-riwayat para perawi yang lemah atau para pembuat hadis maudhu atau palsu. Adapun beberapa tokoh hadis yang terkenal dari kalangan sahabat, diantaranya Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah binti Abu Bakar. Sedangkan tokoh hadis yang terkenal dari kalangan tabi'in diantaranya Said bin Musayyad, Urwah bin Zubair, Nafi al-Adawi, Muhammad bin Sirin. Setelah mempelajari unsur-unsur hadis, lantas bagaimana perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis?
Adapun perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis, di antaranya bertambah keimanan dan ketakwaannya, menjadi seorang hamba yang bermanfaat bagi sekitarnya, lebih menghargai karya orang terdahulu, dan menjadi pribadi yang lebih rajin dalam ibadah dan belajar. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari terkait materi unsur-unsur hadis ini dapat menambah hasanah keilmuan kalian. Nah, sekian. Syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.